Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan Desember, minggu yang ketiga. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Menghitung hari-hari kita mengakhiri tahun 2023 beberapa minggu ke depan. Mari renungkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan bicarakan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga sungguh-sungguh mempersiapkan kita sebagai umat Tuhan yang mengenal pribadi Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau duduk diam seperti Maria, memperhatikan firman-Mu, dengar-dengaran, dan sungguh-sungguh membuka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menuntun kami, membawa kami dalam setiap rencana-Mu. Dalam penutupan tahun 2023 yang akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, tolong kami Roh Kudus, supaya kami merenungkan segala kebaikan-Mu, tuntunan-Mu, jalan-jalan-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa di dalam bulan Desember memperingati kelahiran Yesus, Natal, yaitu kelahiran Yesus. Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, dan kehidupan kita sebagai orang percaya, mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi, sehingga kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam perjuangan, dalam perjalanan sebagai orang percaya, perjalanan iman, pengharapan dan kasih, sehingga hari demi hari iman kita bertambah-tambah. Lebih dalam, lebih kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam suara pembalan dengan judul Wrestle with God. Ini perjumpaan dengan Tuhan, yaitu Yakub yang bergulat dengan Tuhan, yaitu secara fisik, yaitu ada physical touch. Dalam perjumpaan ini bukan hanya melihat, bukan hanya mendengarkan, tetapi yaitu secara fisik dia berjumpa. Dia mengalami sebuah tekanan, sebuah pergulatan, di mana orang yang bergulat, ya, cabang olahraga bergulat, yaitu secara fisik itu bersentuhan, dan mereka bergulat dengan tekanan-tekanan yang ada untuk supaya menang dari pertandingan tersebut. Kita lihat dari kisah dari Yakub, seorang yang luar biasa, tokoh dalam Alkitab, patriark Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita lihat bagaimana kehidupan Yakub yang berjuang, yang bergulat bersama Tuhan, dan pangkal pahanya yang dipelecokkan. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita dalam pergumulan, pergulatan, dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Ada kalanya kita dipelecokkan dalam kehidupan sesuatu dalam hidup ini. Bila Tuhan izinkan, Tuhan memelecokkan bagian-bagian dalam kehidupan kita, supaya kita ada penundukan diri kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada tuntunan Tuhan. Sehingga Ia memberikan kita newness, baru dalam kehidupan kita, yang dimana Yakub dikatakan bahwa bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Kita akan lihat kisah dari ini di Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 cerita tentang Yakub bergulat dengan Tuhan. Ialah ini menjadi sebuah gambaran buat kita dalam mengakhiri tahun 2023, bergulat dengan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang belum selesai. Biarlah kita ada penyerahan diri, bergulat bersama Tuhan, wrestle with God. Di dalam pergulatan bersama Tuhan ini, kehidupan kita ada bagian yang harus kita relakan. Biarlah Tuhan bekerja bebas. Kita lihat pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian 32 ayat 22, bahasa Inggrisnya wrestle with God, bergulat dengan Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ingat, konteksnya adalah Yakub sudah diberkati dengan secara materi yang luar biasa, kambing, domba, dan sebagainya. Ketika dia bekerja dengan Laban, yaitu paman dari Yakub, yaitu saudara dari Rebeka ibunya. Dan kita sadari bahwa perjalanan Yakub tidak mudah. Dia melewati liku-liku yang begitu luar biasa. Dan dia ada di tempat Laban, yaitu pamannya, dan juga istri yang dia dapatkan, ya, dari Lea, Ribka, anak-anaknya, keturunannya begitu banyak.
berkat-berkat secara fisik, jasmani juga menyertai dia. Namun ada hal dalam pribadi dia, ada sesuatu yang Tuhan mau tekan dalam hidupnya. Di mana ada cerita sebelumnya tentang bagaimana Yakub mengambil hak sulung dari kakaknya, yaitu Esau. Itu ada perikop khusus, nanti kita akan baca. Kita lihat ayat 24, dan lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya. Jadi dengan kesendirian tersebut, di mana yang Tuhan kerjakan, izinkan, sehingga dia bergulat. Ya. Di sini gambarannya ada sebuah laki-laki yang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kekuatan dari Yakub, dia seorang yang tekun, gigih, kerja keras yang luar biasa. Namun dalam kegigihannya, dalam kehidupan, hal tersebut hal yang positif, hal yang luar biasa. Namun di dalam Tuhan, rencana Tuhan supaya digenapi dalam hidup seseorang, maka bagian dari kekuatan dia yang harusnya adalah kekuatannya, itu harus dipelecokkan. Dalam konteks ini pangkal paha Yakub yang dipelecokkan ketika dia bergulat dengan orang tersebut, sesungguhnya dia sedang bergulat dengan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan bahwa akulah menjadi kekuatan bagimu. Dalam kelemahan kita, kita sadari dalam kehidupan kita ada kekuatan, ada kelemahan, tapi di bagian kekuatan yang ada, hendaknya jangan kita mensandarkan pada kekuatan kita, bahwa kita ini orang yang sangat rajin, tekun, gigih dan sebagainya. Itu hal yang baik sekali. Namun biarlah kita bersandar kepada kekuatan Tuhan yang melampaui, melebihi kekurangan dan kelebihan kita secara manusia. Kita belajar berjalan di dalam ketergantungan pada Tuhan. Ketika kita juga diberkati secara jasmani maupun yang kelebihan-kelebihan yang ada, talenta, karunia, pelayanan dalam karunia, apa saja yang Tuhan titipkan, percayakan. Biarlah kita tetap bergantung dalam pimpinan roh, berjalan di dalam kehendak Bapa, dalam ketaatan apa yang roh katakan, sehingga perjalanan kita melakukan, menggenapi panggilan Tuhan, baik keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, yang Tuhan percayakan kita lakukan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kita sadari ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ada kekurangan-kekurangan, baik itu kelebihan, baik itu kekurangan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam prosesnya Tuhan, di dalam rencana Tuhan, sehingga kita bergulat dengan Tuhan. Maka yang ada adalah kelahiran baru, yang ada adalah yaitu yang Tuhan kerjakan, all things new di dalam hidup kita. Kita tanggalkan semua keakuan kita, sehingga kita terima yaitu ciptaan baru yang Tuhan bekerja, Kristus di dalam kita. Kita lihat dahulu bagaimana kisah dari Yakub ketika dia lahir, kisah Yakub dan Esau, abang sulungnya. Ya. Di Kejadian pasal 25 ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak dari Abraham, ada Ishak. Ya. Riwayat keturunan Ishak, anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak. Ayat 20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, yaitu Ribka, ya Rebeka atau Ribka, bahasa Inggrisnya Rebeka. Ribka itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, yaitu kembar, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya, dalam kandungannya ternyata
ada kembar, yaitu Esau dan Yakub. Ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda, yaitu Esau dan Yakub. Ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Dia suka berburu, dia itu outdoor person, ya. Ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, yaitu kembar ini lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, kepribadian sangat berbeda sekali. Ya, secara ini Esau suka berburu, ya, menjadi favorit seorang anak yang berburu, kebanggaan dari ayahnya. Sebaliknya Yakub lebih tenang dan suka tinggal di dalam kemah, lebih banyak ada komunikasi dengan ibunya, yaitu Ribkah. Jadi kita lihat ada perbedaan seperti anak papa, satu anak mama. Ya. Yakub dan Esau lebih dikatakan lebih favorit dari Ishak, dan sementara Yakub lebih dekat dengan ibunya. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Kita lihat perbedaan ini juga menjadi sebuah hal perkara yang terjadi di kemudian hari. Ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, sup kacang merah ya, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Esau memandang rendah, tidak menganggap apa yang dia terima sebagai kesulungannya itu sesuatu yang berharga, yang Tuhan percayakan, yang dia miliki, itu pemberian dari Tuhan. Dan dia menganggap enteng hal tersebut. Kita juga belajar dalam kehidupan supaya tidak anggap enteng apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dengan posisi yang ada, dengan keberadaan yang ada, kelebihan dan kekurangan yang ada, biarlah kita sungguh-sungguh menghargai apa yang kita miliki, semua datang dari Tuhan. Dan Esau menganggap rendah, menganggap enteng, dan dia menjual kesulungannya untuk semangkok kacang merah. Ya. Kita lihat ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa yang dilakukan Esau itu tidak benar, karena dia menjual kesulungannya karena nafsu keinginannya, hanya sebuah mengisi keinginannya, yaitu semangkok kacang merah. Namun sebaliknya Yakub dengan dia menginginkan kesulungan tersebut, dan proses yang ada di pasal berikutnya di Kejadian 27, kita akan lihat bagaimana Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Dalam proses tersebutlah di mana Yakub menipu ayahnya, ya, dengan apa yang dia pakai, dengan dia menyuarakan bahwa dia adalah Esau. Kita akan lihat di Kejadian pasal 27, karena proses perjalanan ini sangat menentukan, sangat penting sekali
di dalam kisah bagaimana Yakub pangkal pahanya dipelecokkan dalam bergumul dengan Tuhan. Karena Tuhan akan melihat sekecil apapun yang di dalam kehidupan kita yang belum beres supaya dibereskan. Karena Tuhan ingin kita mengalami yaitu kelahiran baru. Tuhan ingin kita menerima destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Kita lihat di Kejadian 27 ayat 1, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku. Saat Esau, ya Bapa. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Ayat 4, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Apa yang dikatakan oleh Ishak kepada anaknya Yakub ternyata didengar oleh Ribka, istri dari Ishak. Dan kita lihat bahwa dengan kejadian yang terjadi ini, di mana Esau disukai oleh ayahnya karena dia pintar berburu dan dia dapat memburu, membawa olah makanan bagi ayahnya yang ayahnya suka. Ayat 5, tetapi Ribka mendengarkannya, istri dari Ishak. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata pada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang, memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata pada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Apa yang didengar oleh Ribka ini disampaikan pada anaknya, yaitu anak yang disayanginya adalah Yakub. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan padamu. Ibunya memberikan instruksi kepada anaknya supaya menipu ayahnya. Ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Ayat 10, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Peran seorang ibu, betapa pentingnya seorang ibu. Dalam konteks ini, Ribka mengambil porsi yang mengarahkan Yakub sehingga Yakub menipu ayahnya. Ini hal yang tidak baik. Karena di dalam keluarga tersebut sudah terjadi sesuatu yang tidak sehat, di mana Esau lebih ke ayahnya dan Yakub lebih ke ibunya, dan lewat perbedaan tersebut terjadilah hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ya. Ayat 11, Yakub mendengar tersebut dari ibunya, lalu kata Yakub pada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Ya, dia menyampaikan keberadaan seperti bagaimana dia bisa berperan sebagai Esau untuk datangi ayahnya. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Ibunya ingin supaya Yakub mendapat berkat kesulungan tersebut, mendapatkan berkat itu. Padahal sesungguhnya itu tidak benar. Yang harusnya menerima adalah Esau. Tapi kita lihat juga cerita di mana Esau memandang rendah hak kesulungannya. Ya, jadi kedua belah pihak sama-sama melakukan, yang satu ingin berkat tersebut tapi dengan jalan yang tidak benar. Tapi Esau tidak menginginkan dan menganggap remeh kesulungannya. Ayat 14. Lalu ia pergi, yaitu Yakub,
pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya untuk meniru, untuk menyamar sebagai Esau. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu, supaya dia terasa seperti Esau. Ya. Demikianlah Yakub, ayat 17, lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya, supaya membawa kepada ayahnya. Ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Ayat 19, kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan padaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Dia datang dengan kondisi Ishak yang sudah rabun, yang tidak dapat melihat. Dia hanya perhatikan dengan mendengar dan meraba, dan dia bertanya-tanya apakah itu benar Esau. Ya, ternyata Yakub membohongi ayahnya karena dia ingin berkat dari ayahnya. Ayat 20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Sesungguhnya apa yang dia lakukan adalah keinginannya untuk berkat. Itu hal yang dikatakan hal yang baik. Dia ingin berkatnya. Tetapi jalan yang dia tempuh adalah salah. Dengan membohongi, dengan menipu, apa yang dilakukan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 21, lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Ayat 22, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi suaranya tidak bisa ditiru, suaranya Yakub, namun tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Ayat 24, tetapi ia masih bertanya karena dia ragu-ragu apakah benar, karena sekali dia memberkati, dia tidak bisa menariknya kembali. Ya. Tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Ya, di situ Ishak mau mengecek benar nggak ini adalah Esau, dan ternyata itu adalah Yakub, namun dia tidak mengenalinya. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan." Karena dia kenal Esau sebagai seorang yang berburu, yang luar biasa hebat di padang, ya, dan itu yang dia cium, ya, bau seperti itu. Tapi ternyata itu adalah sebuah tipuan yang sudah dirancangkan dari ibunya, yaitu Ribka, bersama anaknya yaitu Yakub. Ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Itulah keturunan Yakub, di mana Yakub
nantinya juga Tuhan berikan dia nama baru yaitu Israel, ke-12 suku, dan kita lihat bahwa Tuhan sendiri yang memberkati umatnya, 12 suku ini. Dan siapa yang mengutuk, maka dia terkutuk. Siapa yang memberkati, ia juga diberkatinya. Ayat 30, setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Bayangkan, tadi berkat sudah diucapkan, sudah dilimpahkan pada Yakub yang menyamar sebagai Esau, dan sekarang Esau yang sesungguhnya datang kembali membawa apa yang ayahnya minta, dan ternyata berkat yang sudah diucapkan tersebut sudah dilimpahkan pada Yakub tidak bisa ditarik kembali. Dan betapa pahitnya, betapa kesalnya Esau terhadap Yakub. Ya, kalau saudara membaca terus ayat-ayat berikutnya dan bahkan di pasal berikutnya, di mana Esau ingin berniat untuk membunuh adiknya, namun adiknya yaitu Yakub melarikan diri sesuai dengan anjuran dari ibunya, melarikan diri ke tamannya, ya, di Laban. Dan kita lihat bahwa kisah dari Yakub dalam pelarian tersebut, dia juga di Laban, dia mengalami banyak hal dengan istri yang Lea maupun juga istri Rahel. Ya, jadi kita lihat bahwa kehidupan Yakub tidak mudah. Dia dikejar-kejar oleh Esau, ya, dan juga dalam hati nurani yang kecil, dia sudah tidak benar, dan itu yang Tuhan mau dia menang di masa hidupnya. Untuk itu saudara, kadangkala dalam hidup kita ada sesuatu yang tersembunyi yang belum dibereskan. Tuhan akan terus mengejar kita supaya dibereskan sehingga kita menang dan kita bergulat bersama Tuhan, wrestle with God, dan Tuhan izinkan Tuhan memplecok kehidupan kita yang bagian-bagian kita sehingga kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bahwa dialah kekuatan kita sepenuhnya. Dan dia memberikan kita destiny yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat Yakub, yaitu Israel. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-34, ya, kita lihat di Kejadian 27 ayat 34, di mana tentang Esau. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, bahwa berkatnya sudah dilimpahkan pada Yakub, tidak bisa ditarik kembali, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata pada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ayat 36, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Yang artinya adalah, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Betapa sedihnya seorang yang menganggap enteng berkat Tuhan. Maka ketika berkat itu dialihkan, dia meraung-raung, dia tidak dapat menerimanya lagi. Saudara terkasih, kasih karunia diberikan pada kita. Keselamatannya ada, maupun juga anugerah dalam kehidupan ini. Jangan sia-siakan. Kita mau mensyukuri, kita mau menghidupi dan memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Berkatnya mengalir dalam kehidupan kita, memberkati sesama kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Bahkan Yakub yang Tuhan berikan, yaitu menjadi Israel, yaitu bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat buat seluruh bangsa-bangsa yang ada. Itulah disebut bangsa Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita pelajari Jacob wrestle with God, bergumul, bergulat dengan Tuhan. Ya, kita lanjut lagi di Kejadian 32. Ya, kita lanjut kembali Kejadian 32, teks utama kita, di ayat yang ke-26. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Kita lihat betapa giginya seorang Yakub dari masa dia, waktu dia mengambil
hak kesulungan dari kakaknya Esau, maupun dalam perjalanan dia semuanya begitu gigih. Namun di dalam Tuhan kita harus menyerahkan diri. Kita ingin berkat dari Tuhan dan sadari Tuhan memproses setiap pribadi dan Tuhan memelecokkan pangkal pahanya. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, Tuhan ingin kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang bukan kemauan kita turuti, keinginan, kehendak kita turuti dengan cara apapun, menghalalkan segala cara, bukan. Tapi dalam proses bergulat dengan Tuhan, kita maupun bagian pangkal paha Yakub yang dipelecokkan, bagian kehidupan kita yang perlu ditekuk maupun tunduk kepada Tuhan, serahkan seluruhnya kepada Dia. Karena Tuhan merancangkan yang baik, merancangkan yang terindah bagi Yakub yang disebut Israel. Dia menang, ya, karena di dalam penyerahan diri, ya, dalam bergulat, Tuhan mau kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Dia. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Inilah berkat bagi Israel. Berkat turun-temurun sampai saat ini. Tidak ada yang bisa menandingi berkat Tuhan bagi Israel. Karena itu ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran Alkitab ini, mari kita sungguh-sungguh perhatikan dalam setiap apa yang terjadi. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Dia yang bekerja. Sekalipun manusia tidak melihatnya, sekalipun manusia tidak merasakannya, namun Tuhan bekerja, menolong saudara dan saya. Dia membuka jalan saat tiada jalan. Percayalah dan serahkan hidup kita serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yakub menamai ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, orang yang berjumpa dengan Tuhan, encounter, wrestle with God, maupun dalam fisik ini, ya, Tuhan memproses kita. Biar dengan hati yang lapang, kita relakan dan kita akan alami sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dan rencana Tuhan disingkapkan bagi kita. Yang dari seorang Yakub menjadi seorang, yaitu nama bangsa, yaitu Israel. Ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itu sebagai tanda di mana dia telah bergulat dan menang. Dan disitulah saudara, kehidupan kita ada tanda Kristus, kematiannya dalam hidup kita, kebangkitannya, sehingga kita lahir kembali, lahir baru, dan kemenangan itu kita peroleh, kita nikmati, kita deklarasikan, walaupun dalam menang atas dosa, menang atas keputusasaan, menang atas kelemahan, menang atas semua kecurangan yang ada, kita menang. Dan kita lebih dari pemenang. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal pada Yakub, pada otot pangkal pahanya. Betapa indahnya seorang Yakub yang diubahkan menjadi Israel. Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih, dalam pergumulan apapun dihadapi menuju penghujung tahun 2023 ini, sungguh-sungguh bergulat bersama Tuhan. Alami encounter ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Sebuah cerita dari kisah kehidupan Yakub dalam perjalanannya bergulat bersama Tuhan. Biarlah kehidupan kami dalam proses-proses yang ada, Engkau yang sendiri memelecokkan bagian-bagian kehidupan kami yang harus dipelecokkan, sehingga kami sungguh alami, yaitu hal yang baru yang Tuhan kerjakan, destiny yang Tuhan sudah siapkan, yaitu sebuah bangsa, yaitu Yakub dalam konteksnya sebuah bangsa yang besar, yang menjadi berkat buat banyak bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, biarlah umat-Mu Tuhan tetap tekun, setia dalam berdoa, tetap bergulat, bergumul dalam berdoa, di dalam firman Tuhan yang terima janji-janji yang sudah Tuhan berikan.
saya pegang dan bergantung sepenuhnya akan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menolong umat-Mu yang dalam kesusahan. Tuhan berikan jalan keluar, kesesakan berikan kelepasan dalam kesesakan mereka. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau menyediakan setiap keperluan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami ada, bahkan pemilu mendatang tahun 2024 supaya berjalan tertib dengan takut akan Tuhan, biar setiap umat-Mu mengambil bagiannya memilih. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, satukan Yesus adalah kepala gereja kami umat-Mu supaya menjadi umat yang dewasa, mempelai yang kudus, yang tak bercacat, tak bercela, menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami membawa jiwa-jiwa, menjadikan semua bangsa murid Yesus pada kami percaya kedatangan-Mu yang segera akan datang, biarlah kami tetap menanti-nantikan Engkau dengan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam Natal ini memperingati kelahiran-Mu di mana-mana Tuhan, gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Engkaulah alasan kami hidup, Engkau alasan kami ada. Sehingga berita kesukaan ini diberitakan kepada seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi yang tinggal di daerah Surabaya dan kota sekitarnya, bagi saudara ingin dapat menghadiri ibadah Natal bersama kami, Cornerstone Faith Church hari Minggu, tanggal 24 Desember, jam 4 sore. Hari Minggu, 24 Desember, jam 4 sore, di Golden City Mall, Jalan Wapsiamin, nomor 2-8, Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.